Baiklah, selamat pagi kembali semuanya. Kita lanjutkan kembali materi tentang validitas dan reliabilitas data. Tadi sudah saya sampaikan teori tentang validitas dan reliabilitas data. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan perhitungan nilai validitas dan reliabilitas data menggunakan aplikasi SPSS. Dalam hal ini, kondisinya kita sudah melakukan penyebaran kuesioner dan sudah melakukan perhitungan pada setiap nilai pernyataan kuesioner yang telah kita berikan kepada responden. Oke, di mana tadi skornya jika responden menjawab sangat setuju untuk pernyataan positif ya, untuk pernyataan positif, jika responden memberikan jawaban sangat setuju, maka kita berikan skor 5. Dan seterusnya hingga nantinya jika responden memberikan jawaban sangat tidak setuju, maka kita memberikan nilai 1. Dan dalam hal ini sudah saya rangkum dalam bentuk tabel seperti ini dengan jumlah responden sama dengan 25. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan perhitungan nilai validitas dan reliabilitas pastinya dengan menggunakan aplikasi SPSS? Sudah pasti langkah pertama adalah kita buka terlebih dahulu SPSS yang kita punya. Selanjutnya, buka kembali variable view. Ya, buka kembali variable view. Sebentar. Oke, setelah kita buka variable view, kita tulis di sini pernyataan pertama sampai pernyataan ke-10, atau kita bisa berikan simbol K1 untuk kuesioner pertama, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, dan K10, serta total untuk semua nilai pernyataan per responden. Nah, perlu kita ubah pada bagian desimal, kita ubah seluruhnya menjadi 0, supaya apa? Supaya nanti nilai desimalnya tidak ada, alias nanti bentuknya adalah bilangan bulat. Kita ubah seluruhnya. Baik, setelah kita ubah seluruhnya, maka kita yang lainnya kita biarkan saja sudah sesuai. Maka kita beralih ke data view. Nah, di sini nanti data yang akan kita masukkan ya. Kita buka kembali data yang sudah kita tulis pada Excel. Kemudian kita blok seluruhnya, lalu kita klik copy ya, Ctrl C. Selanjutnya kita kembali pada data view pada SPSS, klik sembarang tempat, klik di bagian atas supaya lebih mudah, dan kita tinggal Ctrl F. Atau bisa klik kanan paste. Lagi proses. Sorry, salah klik. Kita F ya, Ctrl V ya, Ctrl V, Ctrl V. Kita tunggu dan nanti datanya keluar. Nah, setelah kita Ctrl V atau klik kanan paste, maka nanti semua datanya yang ada pada Excel masuk kepada data view di SPSS. Nah, selanjutnya kita klik Analyze, lalu pilih di sini Correlate. Ingat, klik Analyze, pilih Correlate, lalu pilih Bivariate. Karena kita menggunakan korelasi bivariat.
untuk menentukan nilai validitas pada kuesioner kita ini. Ya, klik Analyze, pilih Correlate, lalu pilih Bivariate. Nah, setelah muncul bentuk seperti ini, kita tinggal memindahkan satu persatu yang ada pada ruas kiri atau pada kolom kiri ke kolom variables yang di sebelah kanan. Seluruhnya, mulai dari kuesioner pernyataan pertama sampai total. Lalu setelah kita pastikan seluruhnya berada pada kolom variables, langkah berikutnya, kita pastikan correlation coefficient-nya kita pilih percent. Lalu test of significance-nya kita pilih two-tailed. Lalu centang flag significant correlation-nya. Oke, hanya itu saja yang diperhatikan, sisanya tidak usah diganggu-gugat. Lalu tinggal klik OK. Maka nantinya pada output di SPSS Anda akan muncul hasil perhitungan korelasi untuk setiap pernyataan angket kuesioner yang kita punya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu untuk memudahkan kita melakukan yang namanya interpretasi data. Ya, kita buka Microsoft Word. Nantinya kita akan pindahkan data yang telah kita lakukan perhitungan ini ke dalam Microsoft Word. Dan kita bisa menentukan interpretasi data nilai validasi untuk setiap nilai pernyataan dengan mudah. Nah, masih ingatkan bagaimana cara memindahkan hasil yang terdapat pada output di SPSS ke dalam Microsoft Word. Ada dua cara. Bisa Anda menggunakan copy paste tapi masih bisa diedit, baik itu tulisannya, spasinya, warna fontnya, dan sebagainya. Atau Anda bisa menggunakan klik kanan, copy yang dia dalam bentuk picture atau gambar. Ya, gambar. Nah, sekarang karena Microsoft Word kita juga sedang proses berjalan, ya, sekarang kita coba klik hasil korelasi yang telah kita peroleh, lalu kita klik kanan. Di sini kita membuatnya dalam bentuk image saja supaya tidak terlalu sulit, ya. Klik image, lalu nantinya kita tinggal pindahkan ke Microsoft Word. Ya, tinggal dipindahkan ke Microsoft Word. Oke, ini masih loading Microsoft Word-nya. Sebentar. Nantinya, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu, bagaimana cara mengcopy pastekannya ke dalam Microsoft Word. Maka langkah berikutnya adalah tinggal diklik kanan. Iya, tinggal diklik kanan, nanti di situ muncul ada bentuk icon paste yang dia berbentuk gambar atau picture. Ya, ini masih loading, ya, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini tinggal kita klik kanan. Oke, diklik kanan, nanti di sini ada paste option-nya, kita pilih picture. Nah, tapi tidak semua terlihat, ya. Kita bisa aturlah bagaimana supaya dia bisa terlihat dengan cara meminimize, atau kita ganti saja layout-nya jadi lebar, ya, landscape, ya. Di bagian orientation-nya kita ubah jadi landscape supaya semuanya terlihat. Oke,
sudah kita ubah ke landscape. Oke, sedikit kita atur supaya nampak semuanya. Oke. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sebentar saya besarin. Baik, di sini bisa terlihat bahwa nilai korelasi yang kita perhatikan ada pada, ini kan banyak angka ya. Yang kamu perhatikan hanya di bagian totalnya saja. Ya, hanya di bagian totalnya saja. Oke. Nah, di sini ya, kamu lihat ada total person correlation, lalu di bawahnya sig to tail. Artinya significance untuk to tail. Dengan N atau jumlah data adalah 25. Nah, dalam hal ini, mana sih sebenarnya Bu nilai validitasnya? Nah, nilai validitasnya adalah ini, yang di sig to tail atau significance to tail. Dimana nanti untuk pernyataan pertama atau kuesioner pertama, pernyataan kuesioner pertama dia bernilai 0,000, kedua juga sama 0,000, yang pernyataan ketiga 0,626, pernyataan keempat 0,00, pernyataan kelima 0,00, yang keenam 0,967, ketujuh 0,708, ke-8 0,000, ke-9 0,000, dan yang terakhir juga 0,000. Nah, dalam hal ini kita lakukan interpretasi data. Kita tulis terlebih dahulu ya dalam bentuk tabel. Kita tulis di sini. Karena data kita ada 10, maka kita perlu nambah data, nambah baris di sini ya. Oke. Kalian bisa atur dengan lebih baik lagi. Nah, di sini kita bisa tulis baik, sebentar saya atur dulu posisinya supaya lebih gampang untuk melihatnya nantinya. Di sini kita bisa tulis nomor angket kuesioner atau nomor kuesioner. Pernyataan kuesioner. Nah, selanjutnya di sini nilai signifikan. Nah, di sini adalah interpretasi. Nah, kita pindahkan nilai yang tadi sudah kita lihat pada bagian total di hasil korelasi tadi, validasi menggunakan korelasi bivariat tadi, yakni untuk kuesioner pertama kita mendapatkan nilai tadi 0,000. Oke, kuesioner kedua kita dapati tadi nilainya 0,000. Kuesioner ketiga kita dapati nilainya juga berbeda ya, 0,626. Lalu kuesioner keempat kita dapati nilainya adalah 0,000. Oke, kuesioner kelima kita dapati nilainya adalah juga sama 0,000. Kuesioner ke-6 kita dapati nilainya 0,967. Kuesioner ke-7 kita dapati nilainya 0,708. Nah, ini ya. Ini. Lalu kuesioner ke-8 kita dapati nilainya 0,00 juga. Kuesioner ke-9 kita dapati juga nilainya 0,000. Dan yang terakhir juga sama, kita dapati nilainya 0,000.
Baik, setelah kita dapati setiap nilai signifikansi pada setiap nilai pernyataan kuesioner yang kita punya, maka kita lakukan interpretasi hasil validasinya. Nah, kita buka kembali data tentang nilai validitas tadi untuk bagian interpretasi nilai validitas. Nah, untuk interpretasi nilai validitas, kita bisa lihat jika nanti nilainya itu 0, kita ingin lihat dulu terlebih dahulu dari nilai signifikansinya. Jika nanti nilai signifikansi, ini nilai signifikansi dan ini nilai korelasi Pearson-nya ya. Sebentar. Nilai korelasi Pearson-nya. Nah, selanjutnya kita buat juga tabel, kita tambahkan juga kolom di sini untuk nilai Pearson correlation-nya, ya, Pearson correlation-nya. Nah, dimana kita buat di sini untuk kuesioner pertama 0,969, untuk kuesioner kedua 0,923. Kuesioner ketiga 0,102. Kuesioner keempat 0,890. Yang ini ya, yang bagian Pearson correlation di bagian total. Berikutnya 0,965. 0,965. Selanjutnya 0,09. Tapi di situ minus ya. Perhatikan di sini ada nilai negatif ya. Berarti minus 0,09. Lanjut, di sini ada nilai negatif di sini ya. Bagian sini ada nilai negatif, maka nanti di sini minus 0,79. Untuk kuesioner ke-8 kita punya yang ini 0,924. Untuk kuesioner ke-9 0,955. Dan untuk kuesioner yang terakhir 0,899. Nah, nanti setelah kita lakukan interpretasi, kita lakukan kesimpulan dan kita lakukan interpretasi ya. Kita tambahkan nanti di sini satu lagi tabel untuk kesimpulan. Nah, ada syarat khusus jika nilai signifikan yang kita peroleh itu lebih kecil dari 0,05, maka pernyataan kuesioner tersebut valid. Oke, jadi ini yang kita pegang ya, untuk kita jadikan pegangan atau petunjuk kita untuk menentukan apakah pernyataan kuesioner tersebut valid atau tidak. Jadi yang kita perhatikan pertama adalah nilai signifikannya. Baik, saya berikan tanda untuk nilai signifikannya. Nah, sehingga kita perhatikan untuk yang kuesioner pertama 0,005. Apakah 0,000? Apakah 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05? Yes, lebih kecil, maka dikatakan dia valid. Apakah ini juga lebih kecil daripada ini? 0,05? Ya, lebih kecil juga, maka dia valid. Apakah 0,626 itu lebih kecil daripada 0,05? Enggak, dia lebih besar, maka dia tidak valid. Yang ini juga sama dengan si kuesioner 1 dan 2 karena dia juga lebih kecil daripada 0,05 ya nilainya, maka dia valid. Kuesioner pernyataan kelima juga sama, valid karena nilainya 0,00. Sedangkan yang kuesioner yang pernyataan ke-6 dia memiliki nilai 0,967. Ternyata 0,967 itu lebih besar dari 0,05, maka dia tidak
tidak valid. Untuk pernyataan ketujuh juga sama, tidak valid. Kenapa? Karena di sini 0,708, dia lebih besar daripada 0,05. Dan 3 pernyataan terakhir juga dikatakan valid. Kenapa valid? Karena nilainya lebih kecil daripada 0,05. Nah, dari hasil yang sudah kita peroleh, ternyata yang valid hanya 1, 2, 1, 2, saya beri tanda, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan yang tidak valid ada 1, 2, dan 3. Oke, berarti dari 10 pernyataan yang kita punya, pernyataan kuesioner yang kita punya, ternyata yang valid hanya 7 dan 3-nya tidak valid. Maka untuk kuesioner nomor 3 ya, untuk kuesioner nomor 3 dan kuesioner nomor 7 dan 8 tidak kita gunakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, sekarang kita lakukan interpretasi terhadap person correlation yang telah kita peroleh. Nah, untuk person correlation yang telah kita peroleh ini, kita lakukan interpretasi. Saya berikan tanda di sini ya, saya membedakan. Oke, interpretation yang kita peroleh ini tadi, oke, kita lakukan kecuali sih pernyataan nomor 3, 6, dan 7 ya, karena sudah tidak valid. Nah, perhatikan kembali pernyataan tadi. Jika nilai validasinya 0,8 atau nilai korelasi personnya 0,8 sampai 1 sangat tinggi, 0,6 sampai 0,799 tinggi. Nah, kita perhatikan data yang kita punya. Oke, kita perhatikan data yang kita punya di sini. Kita punya 0,969 untuk kuesioner pertama. Nah, untuk kuesioner pertama, kita punya datanya 0,969. Kita lihat dari interpretasi nilai validitas bagian mana dia? Sangat tinggi. Maka di sini, sebentar, kesalahan. Maka di sini nanti interpretasinya sangat tinggi. Nah, untuk persen korelasi yang kedua untuk pernyataan kedua 0,923 juga sangat tinggi karena dia berada di interval yang sangat tinggi. Untuk yang nomor 3 tidak. Untuk nomor 4 0,890 dan 0,965 untuk yang kelima juga sangat tinggi. Ya, karena dia masih dalam kategori 0,8 sampai 1. Hal yang sama juga berlaku untuk pernyataan 8, 9, dan 10. Karena dia juga masuk dalam kategori sangat tinggi. Nah, inilah hasil validasi yang telah kita peroleh, sehingga kesimpulannya, maka terdapat 7 pernyataan kuesioner yang dinyatakan valid dengan interpretasi sangat tinggi. Sehingga hanya
7 pernyataan kuesioner inilah yang dapat digunakan pada penelitian yang sesungguhnya. Nah, kurang lebih begitulah kita membuat kesimpulan pada hasil dari validasi ke-10 pernyataan kuesioner yang kita punya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nilai reliabilitas. Nah, kita kembali pada perhitungan perhitungan SPSS yang kita punya, kembali pada data view SPSS yang kita punya. Kita ingin menentukan nilai reliabilitas pada ke-10 pernyataan kuesioner yang telah kita lakukan penyebarannya terhadap responden. Nah, bagaimana caranya? Caranya kembali lagi klik Analyze, lalu pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Klik Analyze, lalu pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis atau Analisis. Tinggal diklik. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita pindahkan seluruh kuesioner 1 sampai total yang ada pada kolom atau bagian di sebelah kiri ke bagian items yang berada pada kolom sebelah kanan. Nah, lalu kita pastikan modelnya yang kita pilih adalah alpha. Alpha ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita klik OK. Maka nanti akan muncul hasil reliability kita. Mana dia hasil reliability kita? Hasil reliability kita yang sebelah sini. Menggunakan Cronbach Alpha. Ya, menggunakan Cronbach Alpha, kita dapati nilainya adalah 0,770. 0,770. Langkah yang sama juga kita lakukan. Ya, ini tinggal kita klik kanan. Lalu kita copy as image untuk kita pindahkan pada Word kita tadi. Tinggal kita klik kanan lagi, lalu paste option picture. Nah, kita dapati nilai reliability pada ke-10 pernyataan kita adalah bernilai 0,770. Dan kita lakukan interpretasi data. Oke. Nilai reliabilitas 10 pernyataan kuesioner adalah 0,770. Sehingga nilai tersebut memiliki interpretasi, yakni kita perhatikan kembali pada slide tadi, di mana untuk nilai interpretasi nilai reliabilitas, kalau dia berada pada nilai 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitasnya adalah tinggi. Kita punya tadi nilai reliabilitas adalah 0,770, sehingga kita bisa pastikan dia memiliki nilai interpretasi yakni tinggi. Oke. Sehingga kita peroleh untuk validasi ke-10 pernyataan kuesioner, kita dapati 7 saja pernyataan kuesioner yang dinyatakan valid. Ya, yang dinyatakan valid. Oke, dengan interpretasi yang sangat tinggi. Sehingga hanya 7 pernyataan kuesioner ini saja yang dapat digunakan untuk penelitian yang sesungguhnya.
Hal yang sama juga terjadi pada reliability untuk 10 pernyataan kuesioner. Ternyata dia memiliki nilai 0,770, sehingga dari nilai ini kita interpretasikan nilai reliabilitasnya memiliki interpretasi yang tinggi. Jika kita sudah mendapatkan hasil ini, maka kita bisa melakukan penelitian yang sesungguhnya di lapangan dengan mengambil data yang sesungguhnya atau data yang lebih lengkap lagi dengan menggunakan pernyataan yang valid saja sebagai pernyataan kuesioner. Sehingga pernyataan nomor 3, pernyataan nomor 6, dan pernyataan nomor 7 tidak lagi kita ikut sertakan ketika kita menyebarkan kuesioner kepada responden yang sesuai dengan sampel penelitian kita di lapangan. Itu saja untuk materi pertemuan yang ketiga. Silahkan benar-benar dipelajari. Nanti di pertemuan yang keempat akan saya berikan tugas. Sehingga untuk pertemuan ini kalian hanya memahami saja bagaimana proses untuk melakukan atau menghitung nilai validitas dan reliabilitas. Harus kamu perhatikan bahwa untuk tugas yang selanjutnya nanti di pertemuan keempat, kamu akan melakukan studi kasus secara sederhana dengan menyebarkan link angket yang nantinya yang telah saya berikan tadi di materi awal validitas dan reliabilitas. Anda sebarkan link kuesioner tersebut kepada mahasiswa yang ada, baik yang ada di potensi utama yang Anda kenal. Tinggal Anda copy saja link tersebut, lalu kirim, share ke teman-teman Anda yang Anda tahu dia merupakan mahasiswa potensi utama. Selanjutnya, nantinya data tersebut akan masuk ke saya. Nanti data tersebut akan masuk ke saya tunggu hasil data tersebut hingga hari Rabu, ya, hingga hari Rabu. Hari Rabu akan saya tutup pengumpulan datanya. Nanti di hari Kamis akan saya berikan data yang telah kamu kumpulkan melalui penyebaran link tersebut. Sehingga nanti di hari Kamis akan saya berikan tugas untuk kamu menghitung nilai kuesioner jawaban yang telah kamu dapatkan melalui link responden tersebut. Nanti akan saya bantu untuk menyusunnya. Kamu tinggal membuat scoringnya saja. Lalu kamu melakukan perhitungan nilai validitas dan nilai reliabilitas pada setiap nilai angket atau nilai kuesioner yang telah kamu sebarkan tersebut. Cukup sekian materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.